Bener deh, di dalam bernegara paling empet kalau pejabat negaranya hanya memfokuskan ekonomi doang otaknya. Namun hasilnya malah berantakan, ekonominya turun. Terlepas dari kenyataan ekonomi yang turun, banyak pendapat yang menyatakan bahwa saat ini masalah di Indonesia bukan ekonomi, tetapi karena rendahnya trust atau kepercayaan sesama anak bangsa. Mengapa hal itu terjadi? Karena lemahnya panji negara yang namanya Hankam, pertahanan dan keamanan. Sangat difahami karena saat ini banyak pejabat negara yang memang tidak pernah mengikuti bela negara Lemhanas atau memiliki pengetahuan bela negara lainnya, atau mungkin sudah lupa pelajaran P4 dulu. Misalnya, kita mengatakan bahwa hati-hati mendekatkan Indonesia dengan komunis Tiongkok. Kita tidak mengatakan tidak boleh berbisnis dengan Tiongkok, tetapi hati-hati. Hati-hati karena kita tahu bahwa Tiongkok menjalankan strategi ofensif, yaitu kolonialisasi 5.0. Dengan mengingatkan hal seperti ini, lalu kita dibilang anti pemerintah. Kok gitu ya melihatnya? Kalau anti pemerintah, kategorinya cuma bisa nyinyir dan tidak memberi solusi. Sementara kita lengkap alasannya mengatakan hati-hati itu kenapa? Dengan Tiongkok itu harus hati-hati kenapa? Dan membuktikan bahwa Tiongkok menjalankan kolonialisasi 5.0. Mau bukti? Berapa kali kita mengatakan bahwa nation interest sebuah negara bisa menjadi nation threat negara lainnya. Kalau yang kelola negara paham apa itu strategi geopolitik negara lainnya. Misalnya, Tiongkok yang punya nation interest untuk menghidupi 1,5 miliar penduduknya. Telur ayam satu hari mereka butuh berapa ton? Bahan bakar minyak BBM mereka butuh 10 juta barel per harinya. Gas, beras, minyak goreng, berapa ton per harinya mereka butuhkan. Sebagai negara produsen, mereka juga memerlukan bahan baku industri yang berkelanjutan. Dan strategi bernegaranya disusun rapi sejak 40 tahun yang lalu. Inilah nation interest Tiongkok yang bisa menjadi ancaman nasional negara lain termasuk Indonesia kalau sadar bernegara. Kita review mundur sebentar pelajaran bernegaranya. Dulu Indonesia punya Repelita, rencana pembangunan 5 tahun, mulai dari ketahanan pangan hingga membangun industri dalam 6 Repelita. Repelita adalah pengejauhan tahan dari GBHN, garis besar haluan negara. Ketika demokrasi ala Amerika masuk dengan berubah Undang-Undang 2002, bubrah itu GBHN. GBHN sekarang nggak ada lagi. Sehingga sudah tahun ke-18 saat ini Indonesia bernegara hanya menghabiskan APBN. Berpolitik hanya rebutan APBN. Pejabat hanya membuang APBN bukan untuk hal yang produktif, bukan hal yang menghasilkan nilai tambah. Kebijakan bernegara jadi mengikuti GBHN negara lain, seperti mengikuti strategi Tiongkok misalnya yang menjalankan protokol kolonialisasi 5.0. Kita buktikan, kita mengingatkan strategi close loop-nya turis Tiongkok di Bali. Pertama, beli hotel penginapan mulai dari kelas melati sampai bintang 5. Lalu beli restoran. Lalu beli toko oleh-oleh. Lalu atur biro perjalanan di Bali dengan kendaraan bis, penterjemah. Lalu bekerja sama dengan beberapa toko, kafe, dan restoran untuk menerima pembayaran. Ketika pesawat mendarat di Bali, para turis tersebut dijemput bis, dibawa ke hotel milik mereka. Lalu makan di resto milik mereka. Lalu menonton tari kecak ke tempat wisata, balik lagi makan di resto lain lagi milik mereka juga. Terus berhari-hari begitu, kemudian pulangnya beli oleh-oleh di toko mereka, sampai balik ke pesawat lagi, semua dikawal dengan ketat. Apa yang Bali dapat? Tidak lebih 20% dari fulus Tiongkok ditambah tokai dan kencingnya Tiongkok tadi di Bali. Uang semua menggunakan Alipay, WeChat Pay, dan uang digital e-renminbi, apapun itu, muter semua di dalam sistem keuangan Tiongkok. Itulah salah satu bukti kolonialisasi 5.0. Mau kita teruskan lagi. Kemudian di Sulawesi ada kolonialisasi 5.0 lagi, di mana kali ini hubungannya dengan dunia tambang. Nikel yang kalau dari bumi mentah, ornya, bijinya, kandungannya tidak lebih sekitar 1,9%-an. Lalu dilakukan proses smelteran biar kelihatan canggih, padahal hanya membuang impurities atau bahan pengotor yang nggak diperlukan, hingga kadarnya naik dari 1,9 menjadi 25%. Wis, langsung diekspor. Yang jadi pertanyaan, kenapa nggak 50% kadar nikelnya?
Atau kenapa tidak sampai murni 99,9% kadar nikelnya? Oh jangan, nanti litiumnya kebuang, nanti feronya kebuang. Indonesia kan pinter pejabatnya dan rakyatnya. 20% percaya dan dikatakan, wih itu sudah canggih. Naik dari 1,9% ke 25%. Canggih, Pol, keren Indonesia. Gitu pokoknya di pikiran semua orang. Disinilah hal yang disebut kolonialisasi 5.0. Oke, kita mulai rincikan. Mesinnya buatan mana alat-alat di Sulawesi itu? Modalnya dari mana? Tenaga kerjanya dari mana? Mata uangnya apa? Lalu hasilnya nikel 25% tadi dibayar ke Indonesia pakai yuan. Semuanya milik Tiongkok. Hore, yuan sekarang sudah jadi devisa negara. Pinter ya? Ini terobosan baru. Yuan jadi devisa negara. Hebat. Bener deh. Kalau saya nih Menteri Keuangan, tidak sudi saya dibayar yuan. Kalau dibayar dolar gimana? Nggak sudi juga. Saya minta dibayar pakai emas. Gila aja sekalian. Tetapi ini bentuk lain dari cara nyindir. Karena banyak yang akan berpikir, kalau dibayar pakai emas, emasnya tadi tetap utuh karena bisa jadi underlaying cetak rupiah. Lalu ada lagi yang nanya, lah kalau emas nanti kalau kita mau beli impor minyak BBM dari Timur Tengah, mereka minta dibayar dolar. Kita nggak punya dolar, bagaimana? Nah, ini logika yang benar. Kita nggak punya dolar buat beli BBM. Begini bos, yang lebih geblek adalah saat ini dolar nggak ada, malah yuan adanya. Itu Saudi dibayar emas lebih mau kali daripada dibayar yuan. Jadi begitu cadangan devisa Indonesia yuan, itu namanya Indonesia jadi provinsinya Tiongkok. Dan itu kolonialisasi 5.0. Paham? Itu aja kok dibilang kita anti pemerintah. Kita ini wong bodoh ngaku pinter. Itu lebih pas. Melanjutkan tentang strategi bernegara dengan GBHN, ada baiknya kita bantu pemerintah dengan membuatkan GBHN. Kita semua tahu dalam pelajaran bela negara di Lemhanas atau dalam penataran P4, kalau pejabat membuat keputusan atau kebijakan untuk negara harus selalu memenuhi kebutuhan 7 pilar bernegara dan semua untuk kepentingan rakyat. Sesederhana itu. Sekarang kita detailkan. Ketika ada kebijakan dibuat, memenuhi syarat itu apa tidak? Syarat apa? Yaitu memenuhi keuntungan 7 pilar bernegara dan rakyatnya apa enggak? Apa itu 7 pilar bernegara? Ipoleh Sosbud Hankam. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Kalau tidak, pasti keputusan itu membuat bernegara goyang, ribuh, dan gaduh. Kita lihat tentang RUU HIP. Ubah arti Pancasila jadi Trisila dan Ekasila. Yang sampai saat ini bingung kita kenapa ada yang mau menyentuh pondasi bernegara Pancasila, tetapi tidak ada yang ngaku siapa yang membuat. Bahkan sudah diteken draft persetujuannya. Pastinya RUU itu tidak memenuhi kebutuhan 7 pilar bernegara, yaitu pilar pertama, ideologi. Mengubah arti Pancasila, ideologi bernegara yang sudah fix. Apa reaksi masyarakat? Ya ngamuk lah. Jadi aja goyang, goncang, dan gaduh. Dan sering banget hal ini terjadi dalam periode-periode saat-saat ini di dalam bernegara. Lalu ada kebijakan dalam bencana COVID untuk stimulus ekonomi yang semuanya dikatakan sudah hampir mengeluarkan 700 triliun rupiah yang sampai saat ini banyak yang mempertanyakan kemana aja tuh duitnya. Oke, anggap kita tidak dapat apa-apa. Tapi kalau ada impact seperti ekonomi mulai naik misalnya, mungkin kita tenang. Tetapi sekarang ekonomi belum naik-naik juga. Bahkan semester kedua di tahun 2020 ini bisa menambah meroket ke bawah seperti kata Menteri Keuangan. Yang kita pertanyakan adalah impact-nya. Kalau ada, ya alhamdulillah. Kalau belum ada, artinya doesn't work. Ya ubah strateginya. Untuk itu penting kita memberi solusi kepada pemerintah. Kebijakan kalau dikerjakan semua 7 sendi bernegaranya aman dan rakyat sejahtera, ini akan membuat negara cepat bangkit dari keterpurukan. Strategi itu namanya Tiara. There is another reasonable alternative, yaitu strategi tanpa uang asing dan tanpa hutang. De-dolarisasi, de-yuanisasi, dan no debt. Nggak ada hutang. Kita menerbitkan e-rupiah untuk membantu UKM produktif. E-rupiah akan menjadi jalan alternatif di tengah macetnya ekonomi Indonesia saat ini. Kita review sebentar referensinya biar pada tenang. Baru-baru ini Tiongkok menerbitkan e-renminbi sebagai solusi terbatasnya cadangan devisa dolar yang oleh Amerika dalam tanda petik Tiongkok sedang ditekan.
Amerika punya cara untuk menekan peredaran dolar dari dan ke Tiongkok sebagai strategi perang dagang. Namun Tiongkok seperti 30 tahun yang lalu sekarang punya strategi baru, yaitu digital currency. Digital currency punya kelebihan yang tidak dimiliki uang fiat atau uang kertas, yaitu karena berbasis blockchain yang bisa men-track, mengikuti kemana transaksi dijalankan uang tersebut dari M0, dari sejak diterbitkan ke posisi terakhir, sehingga hal ini merupakan solusi dari kendali uang beredar yang kalau berlebihan atau karena kelebihan produksi bisa dikontrol, ditarik sehingga selalu balance. Sungguh, keputusan Tiongkok memutuskan menerbitkan digital currency adalah langkah sangat berani dan penting dalam sejarah ekonomi Tiongkok. Ini berarti bahwa dolar telah menjadi less important, tidak terlalu penting dalam perdagangan di Tiongkok. Menurut pengamat ekonomi dunia, ini adalah perang ekonomi yang dapat membawa dunia pada level yang lebih tinggi dan the real new normal. Cina di tahun 2021 tampaknya akan fokus ke mata uang digital. Ini adalah mimpi lama Tiongkok dan apa yang telah direncanakan untuk dicapai setelah beberapa dekade lebih mereka merancang ini semua. Cina merencanakan uang digital terpisah e-renminbi, dan sekali lagi kita katakan, kenapa Indonesia tidak menirunya? Terbitkan e-rupiah. E-renminbi yang akan menjadi mata uang digital yang dioperasikan oleh ekonomi utama dunia, begitu juga sama dengan e-rupiah. Samakan, mata uang digital akan berdaulat menyediakan alternatif fungsional untuk sistem penyelesaian transaksi dan menjadi alternatif cash flow baik di tingkat negara maupun perusahaan. Di sisi lain, penurunan penggunaan uang tunai diperkirakan akan terus berlanjut dan beralih ke digital di tengah semakin populernya platform pembayaran digital dan karena orang menghindari kontak fisik selama pandemi COVID. Semua ini menguntungkan e-rupiah. Sebagai informasi tambahan, untuk mempersingkat waktu operasional secara teknis digital currency blockchain, perlengkapannya, teknologinya, dan SDM-nya semua sudah siap saat ini dan gratis untuk negara. Sehingga ketika pemerintah memutuskan menerbitkan e-rupiah, dengan segera bisa digunakan sistem ini untuk dijalankan. Dengan tanpa menunggu lama, mengingat semua ini harus diputuskan segera dan dijalankan dengan cepat. Ingat, sebuah pameo yang beredar di dunia saat ini mengatakan, COVID kills life but slow government response kill everything. COVID membunuh manusia, namun pemerintah yang lambat merespon akan membunuh semuanya. Kita tidak boleh terlambat. Kita lihat kenyataan bahwa kebijakan ekonomi dan keuangan sejauh ini belum berhasil, dan mengapa ragu menggunakan jalur baru? Apa yang akan kita lakukan dengan e-rupiah? Kita akan membiayai produksi, create supply, create production. Semua UKM kita beri pinjaman tanpa bunga dengan nilai sampai 300 bahkan 500% dari aset dengan syarat pengembangan usaha, dengan yang diutamakan adalah 1. Barang produksi nasional untuk ekspor, 2. Barang produksi pengganti impor, 3. Barang produksi untuk kebutuhan pangan dan kesehatan, 4. Barang tradable goods lainnya untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri atau domestic consumption. Sungguh, keputusan ini bagi Indonesia digital money adalah infrastruktur pertahanan negara yang utama. Indonesia mendadak menjadi negara berdaulat, independen, bisa menjadi terdepan memanfaatkan kemelut di Laut Natuna Utara.